Oke, jadi selamat datang ya. Jadi welcome back to Silent Trader Academy channel dan selamat datang di konten baru ya, konten YouTube baru dari Silent Trader Academy, yaitu dengan tema Silent Investigation. Jadi memang program Silent Investigation ini ditujukan untuk mengedukasi teman-teman ya, dan juga sekaligus memberikan informasi secara gratis yang sudah kami ringkas dan kami analisa ya, kami dan tim analisa. Oke, terkait emiten per emiten. Jadi di setiap mungkin insya Allah setiap minggunya akan ada dibahas emiten per emiten ya, meskipun nggak detail banget sampai ke akar-akarnya, tapi sudah komprehensif secara menyeluruh ya. Jadi lebih ke arah fundamental dari perusahaan ya. Jadi biar teman-teman paham, teman-teman pun teredukasi, dan pastinya teman-teman tahu nih, oh ternyata misalnya saham A seperti ini ya, ternyata dia jualan ini ya, atau oh ternyata perusahaannya bagus tapi kok dari laporan keuangan kurang bagus ya. Nah, disitulah saya akan mencoba membahas dari berbagai sisi fundamental dan tentunya dari sudut pandang saya pribadi. Ya, jadi pure dari sudut pandang saya pribadi. Oke, nah maka dari itu disclaimer on, dan juga teman-teman yang punya pandangan berbeda ya, misalnya enggak, perusahaannya bagus kok, enggak jelek, atau kebalik, perusahaannya jelek kok lu bilang bagus. Nah, boleh share pendapat di kolom komentar, tetapi pakai kalimat-kalimat yang sopan dan santun ya, harus pakai kalimat yang sopan dan santun. Oke, ya karena perbedaan dalam analisa itu wajar banget gitu ya. Bahkan dalam dunia trading ada saham A disediakan ya, indikator dan sebagainya, orang A dan orang B bisa beda nebaknya, satu nebak turun, satu nebak naik. Apalagi dengan fundamental yang mayoritasnya banyak ya, lebih banyak kepada asumsi. Saya berasumsi ini bagus nih ke depannya. Itu kan asumsi. Nah, maka dari itu sudut pandang setiap orang akan pasti berbeda-beda. Nah, tetapi di sini saya akan bahas dari data yang ada, dan juga saya ulas, saya kemas versi bahasa saya yang tentunya semoga mudah dipahami dan dari sudut pandang saya. Oke, ini episode pertama, dan sebagai episode pertama mungkin saya akan saya akan mulai dari MMLP ya. Jadi saya akan mulai dari MMLP, yaitu PT Mega Manunggal Property. Nah, mungkin terdengar asing ya buat teman-teman yang trading, itu pasti asing mendengar emiten ini ya. Jadi kodenya MMLP. Oke, informasi perusahaannya itu didirikan, bukan IPO ya, didirikan itu 23 Agustus 2010 ya. Terus juga tercatat di BEI, listingnya itu di tanggal 12 Juni 2015. Jadi baru 5 tahun dia listing di bursa ya, tikernya MMLP gitu kan ya. Ini kepemilikannya ya, UOB Kay Hian Hong Kong Ltd, Madison Pacific, Mega Mandiri Property selaku induknya, dan Wedgebridge Development Limited. Sisanya hanya sekitar 28,77%. Ya, jadi kepemilikan di masyarakat itu hanya sekitar 28%. Oke, idealnya berapa? Ya tentatif lah. Ya, jadi kalau dibilang kecil ya relatif lah. Angka 20-50% itu angka yang cukup oke ya. Jadi nggak kekecilan, nggak kegedean. Ya so-so lah, seperti itu. Nah, di sini karena kebetulan MMLP ini sudah saya buat research-nya, jadi saya pakai data VVIP Silent Investor. Jadi buat teman-teman yang belum tahu VVIP Silent Investor, itu saya sudah kasih filenya ada di sini ya, di Telegram. Ini VVIP Silent Investor ya. Tinggal join aja t.me ya, t.me/VVIP Silent Investor. Nanti teman-teman join, teman-teman bisa akses
ya saya rekomendasi saham MMLP untuk investasi memang selama 1 sampai 5 tahun. Detailnya nanti teman-teman baca. Saya akan bahas pakai research yang sudah Silent Trader Academy buat. Oke. Ya, jadi bisa dibaca. Nah, pada kali ini kita akan bahas MMLP. Nah, jadi buat yang belum tahu MMLP, jadi MMLP itu merupakan penyedia properti logistik, teman-teman. Ya, jadi dia nyewa gudang. Dia menyewakan gudang. Ya, dia penyewa, dia betul ya, bukan penyewa, dia yang menyediakan gudang untuk disewa. Ya, seperti itu. Jadi, konsepnya itu menarik karena berkualitas internasional. Nanti akan saya bahas di poin-poin berikutnya. Nah, konsep gudangnya pun dibagi jadi dua, teman-teman. Ya, jadi konsepnya pun dibagi jadi dua. Ya, ada namanya, konsep gudangnya itu ada dua, teman-teman. Ya, jadi konsep gudangnya ada dua. Ada build to tenant. Ya, ada satu lagi multi tenant. Oh sorry, build to suite ya. Sorry ya. Satu build to suite ya, BTS. Istilah di perseroannya gitu. Dan satu lagi multi tenant atau MT ya. Kalau di teman-teman baca annual report atau teman-teman baca research-nya ya, itu pakai yang namanya Bentar ya, saya delete dulu. Ya, jadi ada BTS. Ya, jadi ada BTS, ada MT. Nah, bedanya apa kalau BTS ini spesifik, teman-teman. Ya, spesifik dalam arti contoh. Kalau gudang, ya mungkin desainnya gitu-gitu aja. Jadi contoh kalau gudang bentuknya kotak, ya kotak. Kalau ukuran 4x12 ya 4x12. Nah, tapi kalau BTS ini beda, teman-teman. BTS ini spesifik. Jadi contoh ada si penyewa, MMLP, lu bisa gak sih nyediain gudang dengan lebar 5x12 misal, atau 5x14 misal. Terus isi dalamnya satu bentuk segitiga ya, satu bentuk kotak ya. Nah, ini spesifik. Itu BTS, build to suit. Jadi ada dua jenis konsep nih. Ya, si MMLP ada nyewain dua jenis konsep gudang. Itu BTS. Nah, kalau MT gimana Om? Nah, kalau MT itu konsep gudangnya sama, multi tenant. Jadi semua tenant, ya tenant itu kan semua penyewa. Jadi gudangnya sudah didesain sedemikian rupa untuk memprovide segala jenis bidang usaha. Jadi konsep gudangnya sama, nggak berubah. Kalau bentuknya kotak ya kotak, dia sudah didesain untuk provide untuk industri kurir gitu kan, ekspedisi, untuk industri consumer goods, misalnya untuk industri otomotif, untuk penyewa gudang di bidang online, itu semua sudah disediakan. Ya, konsepnya sudah sama seperti itu. Oke, nah itu bedanya dulu ya. Jadi kita harus tahu nih produknya apa sih. Nah, berikutnya ya kalau kita baca nih gudang build to suit BTS ya hanya satu penyewa di mana dirancang sesuai calon penyewa. Nah, salah satunya ialah build to suit milik Unilever. Ya, jadi milik Unilever. Jadi Unilever ternyata itu nyewa gudangnya itu di MMLP. Bayangin perusahaan sebesar Unilever itu nyewa gudangnya di MMLP. Dan Unilever MDC ini, ya Mega Distribution Center ini merupakan gudang Unilever diklaim ya. Ini saya based on indonesiainvestment.com, teman-teman nanti bisa cross check. Itu diklaim menjadi gudang Unilever terbesar di dunia. Ya karena kan Unilever kan ada di Asia juga ya, jadi bukan cuma di Indonesia. Nah, dan diklaim terbesar. Jadi contohnya itu build to suit, Unilever request nih, gue mau nih buat yang seperti A, seperti B, seperti C. Nah, nanti di tanda tangan kontrak baru dibangunlah gudang tersebut. Oke, nah kalau multi tenant ya macam-macam ya seperti yang sudah saya jelaskan. Nah sejauh ini MMLP sebenarnya cuma baru punya 9 gudang ya, jadi ada 6 BTS dan 3 gudang MT. Ya, nah dengan total net
leasable. Jadi NLA itu net ya, net leasable asset gitu kan. Jadi net leasable asset NLA. Jadi nanti teman-teman ketemu kalau di istilah pergudangan atau properti itu namanya NLA. Jadi area bersih yang disewakan, luas area bersih yang disewakan. Jadi sebesar berapa tuh? 340.000 meter persegi. Ya, jadi total luasnya, ya total luas gudangnya itu sebesar 340.000. Besar atau enggak? Ya, saya pribadi tidak tahu skalanya seberapa besar 340.000, tapi kalau saya rasa sudah cukup besar untuk pergudangan aja. Oke. Nah, dengan setidaknya 10 perusahaan multinasional. Jadi yang jelas yang terkenal PT Unilever, Matahari Department Store, ya, DHL ya, ini ada logo-logonya Lazada, Matahari, Yamaha, Li Fung, Antar Aja, Unilever, Oriflame, ya, dan berbagai lainnya. Teman-teman bisa baca nanti. Jadi konsumennya itu sudah cukup merupakan perusahaan-perusahaan gede yang mempercayakan untuk sewa gudang ke MMLP. Seperti itu. Jadi bisa bayangkan model Unilever pasti nggak sembarang pilih gudang. Ya, setuju ya. Segede Unilever dia pasti banyak maunya. Gue mau lokasinya yang strategis. Itu satu. Misalnya requestnya seperti ini ya. Jadi misalnya contoh seperti ini. Jadi contoh seperti ini misalnya kan. Gue pertama mau yang lokasinya strategis deh. Oke, MMLP bisa sediain. Terus berikutnya, gue mau yang apa namanya, yang harga terjangkau mungkin. Oke, gue mau yang punya fasilitas ini, fasilitas A, fasilitas B, fasilitas C ya. Oke. Nah, karena Unilever pasti permintaannya banyak, tapi kenapa dia bisa milih MMLP? Maka sudah jelas MMLP ini dipercaya ya, karena memiliki konsep pergudangan yang berkualitas internasional tadi. Ya, konsep internasional sehingga perusahaan multinasional seperti Unilever pun mempercayakan gudangnya ke MMLP. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah paham nih MMLP bisnisnya apa sih? Hanya sewa. Ya, mayoritas sewa. Nah, berikutnya ringkasannya kalau kita cek, ya, build to suit, build to suit, build to suit. Lazada ini ada dua fase. Fase kedua sudah jadi, ya, jadi Lazada untuk online shop, ya build to suit ya, jadi di request sesuai dengan kebutuhan. Nah, totalnya untuk Unilever sendiri itu 197.000. Oke, 197.000 luasnya. Ya, tapi NLA-nya itu sekitar 90.000. Nah, mungkin NLA yang dimaksud ialah gudangnya. Ya, kalau luas lahan, contoh seperti inilah ya, misalnya kan ada gudang, gitu kan, kalau misalnya ada gudang, ini gudangnya misalnya, ini misalnya gudang, ini kan ada lahan parkir gitu kan, ya ini ada lahan parkir, ya ini buat parkir motor, parkir mobil, gudangnya cuma segini. Nah, inilah yang NLA-nya. Ini NLA-nya, tapi luas keseluruhan itu tadi mencapai 625 meter persegi. Coba teman-teman hitung seberapa gede. Saya sih nggak tahu ya. Nah, hal menarik yang harus kita perhatikan kedua adalah meskipun gudangnya cuma 9, tetapi kalau kita lihat tingkat okupansi rate-nya, jadi kalau teman-teman mau menganalisis properti, teman-teman harus paham itu yang namanya tingkat okupansi, tingkat hunian. Ya, tingkat huniannya kalau kita lihat 100%, 100%, 100%, 100%, atau kalau kita rata-rata tiap tahun itu berada di atas angka 97%, teman-teman. Ya, jadi punya 97% ke atas itu selalu dihuni. Tandanya apa nih? Jadi kalau misalnya dia buka gudang A, dia bikin gudang baru,
maka orang sudah paham dengan kinerjanya si MMLP. Oh, ini pasti bagus nih konsep gudangnya. Kenapa konsep gudangnya bisa bagus? Ya karena tingkat huniannya tiap tahun selalu di atas 97%. Bahkan tahun 2016 tingkat huniannya mencapai 100%. Ya bahkan 2019 98,7%. Jadi cuma hanya sekitar 1% dari gudang yang ada yang belum dihuni. Jadi setiap ini gudang-gudang baru yang nanti akan dibangun pasti akan laris manis karena ya mungkin kualitas gudangnya sudah teruji sehingga para pemain manufacturer industri manufaktur nggak perlu khawatir dengan konsep gudang MMLP. Kalau dia mau request, ya, kalau misalnya kalau misalnya dia mau request ada BTS. Kalau nggak mau request ada MT. Tinggal pilih. Jadi MMLP sudah memprovide dua-duanya. Ada build to suit dan juga multi tenant. Ya, jadi dilihat dari tingkat okupansi, jelas MMLP merupakan pergudangan berkelas internasional yang dilirik perusahaan-perusahaan gede. Gitu. Jadi sudah teruji kualitasnya. Ya. Nah, berikutnya ya perlu kita pahami si MMLP ya itu ada project under development. Jadi dia ada gudang-gudang yang sedang dia bangun. Ya, jadi ada 3 lokasi di Manyar, Jawa Timur. Ya. Pondok Ungu Bekasi dan juga Osowalingun Jawa Timur. Ya, ini ada multi tenant, ini lebih ke build to suit. Ya, ini dengan total luas net leasable-nya kalau dijumlahkan kira-kira 150.000 meter persegi. Ya, ini ada estimasinya. Jadi diestimasikan tahun 2021 hingga 2022 ada tambahan gudang baru. Ya, di public expose belum ada revisi target perubahan pembangunan gudang. Ya, dari public expose yang saya cek, pembangunan gudangnya tetap on track meskipun ada pandemik. Jadi diestimasikan tetap akan selesai di tahun 2022 hingga 2021. Seperti itu. Ya, jadi kalau untuk bahas MMLP sebenarnya singkat saja karena konsep bisnisnya ya itu-itu aja. Ya, konsep bisnisnya itu aja. Nah, tetapi yang saya mau sampaikan ya di sini teman-teman. Ya, jadi sebelum kita mulai bahas ke financial, kita bahas dulu dari sini. Nah, fokus utama Persero saat ini membangun gudang ya seluas 10.000 sampai 100.000 dengan konsep NT dan BTS. Oke. Nah, yang menariknya adalah ya ketika teman-teman cek atau kita bisa cek pribadi. Oke, ketika kita bisa cek ya, kita open aja langsung kita bisa lihat dia punya annual laporan keuangan. Oke, misalnya triwulan tahunan ya, kode MMLP misalnya. Oke, kita tinggal cari kontrak. Kita cari paling bawah, teman-teman. Nah, di perjanjian, kalau kita lihat secara sekilas, ya perjanjian-perjanjian penting. Oke, coba ya. Nih, PT Unilever Indonesia Tbk yang tadi, ya Unilever MDC, sewa gudang. Oke, dari 2012 hingga 2022, jangka waktu 10 tahun. Ya, terus ada lagi penyewa LF Service Indonesia Januari sampai Desember 2020, 2018, 2019, 2020, 3 tahun. Ini dari 2018 ke 2023 5 tahun. Ini 5 tahun, ini 10 tahun, ini 10 tahun, ini 10 tahun. Dan nanti teman-teman bisa cek ya di perjanjian-perjanjian. Nah, dari sini kita bisa tahu paling mentok itu minimal 3 tahun.
Jadi apa nih Om kalau udah kita tahu 3 tahun sampai 10 tahun? Nah, artinya ialah ketika kontrak sudah dibuat, ya ketika kontrak sudah dibuat, dan disepakati, meskipun kondisi ekonomi seperti apapun, ya si Unilever ataupun si LF Service ataupun misalnya tadi ada Lazada, dia akan tetap nyewa gudangnya. Jadi pendapatan MMLP itu cenderung lebih stabil, ya, lebih stabil di masa apapun gitu. Meskipun ada pandemi, ya, meskipun ada pandemi kan nggak mungkin Unilever tiba-tiba pindah gudang kan. Bisa bayangin segede gitu, dia mau pindahinnya pakai apa, berapa duit uang yang dia keluarkan untuk pindah gudang. Itu pertama. Nah, yang kedua, dia mau cari gudang mana lagi yang sudah menyediakan konsep seperti yang dia mau. Ya, jadi itu namanya high switching cost, teman-teman. Nah, jadi high switching cost HSC. Pertama, kalau pindah butuh berapa duit? Ya, kalau pindah kan gudang seluas sampai 100.000 meter persegi beserta isi-isi dan peralatan dan sebagainya, itu mau pindah pakai apa? Itu satu. Yang kedua, waktunya. Apalagi pandemi sekarang protokol kan ketat sekali untuk pindah-pindah. Apalagi pindah dengan 100.000 meter persegi. Ini kan hampir sulit dilakukan. Nah, yang ketiga, ketika memang sudah bisa pindah dan waktunya singkat, pindah kemana? Kenapa begitu? Karena konsep Unilever itu kan BTS, sudah didesain sesuai kemauan Unilever. Belum tentu ya emiten lain ataupun gudang emiten lain itu bisa provide yang sama persis seperti MMLP. Ya, jadi hampir mustahil untuk Unilever pindah gudang. Seperti itu. Oke, dan juga meskipun dia nanti setelah 10 tahun pindah, tapi setidaknya dari tahun pertama sampai tahun 10 tetap dapat uang secara periodik. Di sini kan ada termin pembayarannya. Ya, termin pembayaran per 6 bulan. Ini per 2 tahun, ini per kuartal, per tahun. Nah, bahkan ada yang dibayar di muka. Jadi, rata-rata kalau kita average itu pembayarannya per semester lah atau per 6 bulan. Jadi selama 6 bulan pasti akan dapat duit. Jadi MMLP nggak akan takut namanya kekurangan uang atau kekurangan cash karena pasti dapat duit. Ya, karena kan bayarannya per semester terminnya. Jadi selama per semester akan tetap dapat uang. Seperti itu. Ya, jadi itu yang dinamakan high switching cost untuk MMLP. Jadi hampir sulit lah kalau dia mau pindah. Dan saya yakin ketika kontrak itu dibuat pasti sudah detail. Kalau misalnya Unilever di tahun ke-7 mau pindah, pasti ada sanksi yang besar yang akan dikenakan oleh MMLP secara hukum. Jadi saya yakin tidak akan merugikan MMLP sedikit pun. Seperti itu. Nah, yang berikutnya ialah spesifikasi gudangnya itu unik banget, teman-teman. Jadi kalau kita cek, kalau gudang biasa misalnya punya ada ketentuan secara nasional, konsep gudang. Nah, kalau di sini ada beberapa keunggulan. Yang pertama, ya tingginya itu sampai 9 meter atau lebih sesuai requestan. Untuk apa? Untuk cargo lifting atau menggunakan forklift. Jadi untuk yang ini loh, yang biasa buat angkut-angkut barang itu tahu ya, bentuknya kotak seperti ini. Ya, kotak, ini ada roda gitu kan, ya ada roda. Terus ini ada 2 panjang yang bisa naik turun. Ya, yang buat angkat-angkat angkat barang berat. Ya, itu namanya forklift dan cargo lift.
Nah, karena dia mungkin bisa angkatnya sampai tinggi banget, maka MMLP bisa menyediakan hingga 9 meter lebih sesuai requestan. Kalau BTS, karena dia request, ini bisa. Yang awalnya mungkin cuma setinggi 6 meter, ini bisa sampai 9 meter. Itu keunggulan MMLP. Nah, terus juga kapasitasnya itu per meter persegi bisa tahan sampai 4 ton. Ya, karena kan ini kan berat, teman-teman. Ya, satu alat ini berat. Ketika ini gerak, per meter persegi itu bisa tahan sampai 4 ton beratnya. Jadi memang lantainya pun sudah sangat kokoh. Ya, biasa ini requestan oleh BTS sesuai dengan kondisi perusahaannya. Ya, terus distance between pilar 8 meter or more to increase efficiency. Nah, jadi ya apa namanya? Jaraknya itu 8 meter per pilar. Per pilar itu per apa ya istilahnya? Bisa per pintu ya, bisa juga misalnya per jadi kan kalau gudang kan seperti ini ya. Jadi kalau gudang misalnya ini gudang ya. Misalnya ini ada gudang gede. Ini ada pintu A, ini pintu B gitu. Di jarak A ke pintu B, misalnya ini khusus bagian Unilever misalnya untuk shampoo misalnya. Daerah sini, daerah B, pintu masuk B ini untuk sabun misal. Nah, dari jarak A ke B, pintunya itu 8 meter. Jadi 8 meter kan singkat sehingga keluar masuk ataupun akses perputarannya itu menjadi efisien. Jadi memang sudah didesain dengan konsep internasional. Ya, terus ada duck shelter, office space, ada juga cardboard ya untuk loading barang dan sebagainya. Jadi sudah spesifikasinya sangat baik sehingga ya balik tadi saya rasa akan sulit ya untuk PT-PT ini nih customer ini Unilever, Orindo, terus CJ Logistik dan sebagainya untuk pindah karena sudah dibuat nyaman oleh si MMLP dengan fasilitas yang sudah luar biasa. Ya, tapi ingat nggak semua gudang MMLP itu ada spesifikasi ini spesifikasi khusus untuk gudang-gudang dengan tipe build to suit. Seperti itu. Ya, jadi sudah paham nih konsep dan detailnya MMLP seperti apa. Dan kalau kita sudah dibuat nyaman, ya ini terlihat jelas dari tingkat okupansinya yang di atas 100 hampir 98 sampai 100%, ya. Maka dari itu meskipun nanti kontraknya habis, saya yakin pasti akan diperpanjang. Karena apa? Karena ada yang namanya high switching cost. Ya, hampir mustahil kita mau pindah gudang apalagi sekelas Unilever. Barangnya banyak, peralatannya bejubel, ya, equipmentnya mesin-mesin gitu kan, equipment banyak, terus juga ya mungkin dari sisi lokasi dan sebagainya, ketika pindah ya balik tadi, makan kos yang sangat besar dan belum tentu Unilever akan menemukan gudang yang sama seperti yang MMLP sediakan. Oke, jadi sudah pendapat saya pribadi luar biasa konsepnya, ya konsep yang luar biasa. Nah, kita lanjut ke kita akan bahas dari sisi financial kali ini. Nah, dari sisi financial, ya ini saya sudah buatkan kesimpulannya. High margin business. Nah, karena konsepnya cuman sewa, ya, cuman sewa, otomatis marginnya gede. Contoh seperti ini. Ya contoh dia bisa ngasilin contoh dia bisa ngasilin misalnya 1 triliun atau misalnya 1 T pendapatan. Ya, paling cuman kepake beban karyawan, beban gaji, itu pun karyawan MMLP setahu saya dikit banget. Beban gajinya ya paling untuk satpam, untuk security, untuk maintenance. Ya paling hanya
makan kos 1-10%. Sisanya beban listrik, beban air ya dan sebagainya, beban utility itu pasti rata-rata ditanggung oleh si penyewa. Ya, customernya pasti. Seperti itu. Jadi, cost-nya itu rendah untuk emiten-emiten yang di bidang jasa sewa seperti ini. Nah, kalau cost rendah, kalau misalnya didapat 1 triliun, ya laba bersihnya bisa saja 500 M atau 300 M. Jadi kan kalau kita ngitung net profit margin, itu kan rumusnya kan net income dibagi sales atau penjualan. Jadi kalau misalnya dia dapat laba bersih 300 miliar dibagi 1 triliun, ya maka kan dapat 30% margin. Gede. Jadi nggak kayak perusahaan lain, ya dia misalnya penjualannya 1 triliun, ya tapi kena potong HPP, harga pokok penjualan, kena potong biaya bahan baku, biaya promosi dan sebagainya, ya akhir-akhir dari 1 triliun tinggal misalnya 10 miliar atau tinggal 100 miliar. Nah, beda kalau jasa itu marginnya gede. Dan saya pribadi untuk investasi saat ini suka banget dengan emiten-emiten yang memiliki margin gede. Seperti itu. Ya, jadi dan satu lagi ya, ketika emiten-emiten properti lain anjlok pendapatannya, untuk MMLP ya, untuk MMLP Oke, untuk MMLP sebentar ya. Nah, untuk MMLP di tahun 2020 ya, bahkan pendapatan dari Q1-nya ya, dari Q1 ke Q2 itu naik, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat EPS-nya saya based on RTI ya. Pakai data RTI, Q1-nya itu EPS-nya 4, Q2 EPS-nya 6. Malah naik, padahal kita tahu Q2 ini suram banget untuk berbagai emiten, bahkan emiten properti residential ya, properti residen yang jual rumah seperti BSDE, kan seperti BSDE, terus ada CTRA, terus ada SMRA, itu kan kuartal 2 rata-rata minus, tapi MMLP malah naik gitu. Kenapa? Ya karena recurring income. Recurring income itu adalah pendapatan berulang, teman-teman. Jadi recurring lah ya, recurring income itu sama aja pendapatan berulang. Kenapa bisa pendapatan berulang? Karena tadi kontraknya kan sampai 10 tahun. Artinya ya selama 10 tahun dia tetap dapat duit, mau gimana pun kondisinya. Nah, saya suka banget emiten seperti ini karena mau pandemik situasi seperti apa, ya nggak ganggu kinerjanya sama sekali. Enak ya, enak, nggak usah pusing gitu. Jadi, secara model bisnis, ya kita sudah, nanti saya simpulkan di akhir deh. Nah, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya hutangnya rendah. Ya, salah satu dasar penulis nah kalau kita pakai patokan debt to equity ratio saja, jadi debt to equity ratio, jadi misalnya debt to equity jika rumusnya kan total debt dibagi total equity ya, debt to equity yang sudah kita hitung selama 5 tahun terakhir rata-rata di angka 23%. Artinya ya, punya hutang 23 miliar. Oke, ini hutang. Kita punya ekuitas, punya modal, itu 100 miliar. Jadi kalau misalnya kita pakai ekuitas kita, pakai modal kita untuk bayar hutang, itu kita masih ada sisa, berarti 100 kurang 23, 77. Bagus ya, artinya bagus. Kenapa? Karena kalau debt to equity di bawah 100% menandakan bahwa meskipun nanti perusahaan nggak dapat duit lagi dan hutangnya terus jatuh tempo, ya cukup modal pakai ekuitas aja itu bisa nutup hutangnya secara keseluruhan, bahkan bisa nutup hutangnya selama 4 kali
Jadi meskipun nanti MMLP akan pinjam dana 4 kali lipat dari hutang dia saat ini, tetap bisa di-cover oleh ekuitas yang ada. Jadi dia mau ekspansi gede pun, mau nerbitin surat hutang pun tetap aman karena rasio hutangnya saat ini masih di angka 23%. Nah, terus cash rasionya pun di angka 30%. Ya, jadi cash rasionya cash rasionya jadi misalnya dia punya apa ya? Misalnya dia punya hutang lancar 100 miliar. Nah, dengan cashnya aja dia bisa bayar 30 miliarnya. Nah, sisa 70 miliarnya kan dia pasti punya gudang, punya nilai, gudangnya kan bernilai, ya aset, punya tanah yang tiap tahun naik, gitu kan, punya gudang yang seharusnya tiap tahun juga naik, terus dia punya mungkin piutang, ya, cashnya aja udah bisa bayar 30% ya dari utang lancar. Apalagi jual piutang, jual tanah, jual gudang, ya pasti ketutup. Nah, itu terlihat dari liquidity ratio-nya yang terjaga di angka 100%. Jadi, ketika seluruh aset lancarnya dijual, ya aset lancarnya dijual, itu bisa nutup 100% bahkan lebih seluruh hutang lancarnya atau utang yang berada di bawah 1 tahun. Utang di bawah 1 tahun. Aman nggak? Aman, apalagi di masa pandemik seperti sekarang ini, hutangnya aman, ya perusahaan mau ekspansi, mau kegiatan bisnis operasional jalan ya nggak masalah. Terus juga MMLP kan kegiatan bisnisnya simple. Gudangnya sudah dibangun, tinggal jadi, orang sudah kenal MMLP, sudah terkenal, pasti disewa, kontrak 3-10 tahun, pasti dapat uang secara periodik. Nah, simple nggak? Simple. Ya. Nah, berikutnya adalah cash flow-nya yang negatif. Loh, kok cash flow negatif bagus nih, Om? Nah, kita harus tahu kalau cash flow investasinya negatif, ya, mana ya? Share catat gak ya? Oke, kita lihat dari sini deh. Ya, ini saya sudah lampirkan. Nah, di tahun 2019, ini bahkan kuartal 2 2020, ya kita kalau pakai based on kuartal 2 2020, oke, ini terlihat jelas ya bahwa terjadi peningkatan nih dari 2016 hingga ke 2019 yang cash flow-nya dari dapat 80.000, di 2017 ada sedikit minus karena memang pembayaran ke customer lebih tinggi ya, karena tahun 2017 MMLP banyak bangun gudang. Makanya dia harus bayar bahan baku dan sebagainya sehingga bengkak di sini. Nah, baru tahun di 2018 itu ngejomplang tuh cash flow-nya positif. Artinya gudangnya sudah selesai, dia dapat dana. Ini terlihat dari cash receive from customer-nya yang meningkat hingga 30%. Itu imbas dari pembuatan gudang di tahun 2017 dapat hasil di 2018. Di 2019 juga bertumbuh dari 348 ke 416. Ya. Nah, di kuartal 2 ya, di kuartal 2 itu dia dapat 233. Atau kalau kita pakai annualize ya, berarti kan kalau kita pakai metode annualize berarti diprediksi ya dari 233 kita kali 2 ya, maka nanti pada saat akhir tahun ya kurang lebih cash receive from customer itu sebesar 466.000, masih bertumbuh dan terus bertumbuh. Artinya pendapatannya terus bertumbuh. Pendapatan yang benar-benar direalisasikan dalam bentuk uang kas itu bertumbuh. Bagus, ya. Jadi kalau kita ngomong perusahaan, gue untung nih 1 triliun, tapi ternyata pas dicek uang kasnya nggak ada, ya itu kan bukan dapat bukan untung 1 juta, bukan untung 1 triliun. Gitu. Jadi paham ya? Gue untung nih 1 triliun. Pas dipinjemin duit, misalnya, gue pinjem dong duit 500 miliar, nggak ada coy, uang cash gue cuman 100 miliar. Lah katanya untung 1 triliun, tapi kok uang kasnya 100 miliar? Nah, ini jelek. Tapi MMLP berhasil membuktikan
ya MMLP berhasil membuktikan ya earning order item. Nah, ini ya kita pakai comprehensive net income. Nah, net income-nya 112 ya. Dapat uang cash 416 atau dapat uang cash kita jual 112 nih ya. Kita jualan. Kita ngomong nih MMLP nih. Cuy, gua untung nih 112 ribu lah. Gua tahun 2019 untung 112 ribu. Tapi kita bisa dapat uang cashnya itu sebesar 139 ribu. Bagus gak? Ya bagus, daripada MMLP ngomong gua untung di 500 ribu, tapi pada saat dicek uang cashnya itu cuma ada 100 ribu lah, 400 ribunya kemana nih? Nah, ini kan tanda tanya. Tapi MMLP kebalik, net income-nya 112 ribu tapi dia dapat uang cash 139 ribu, lebih tinggi, lebih bagus. Berarti emiten ini benar-benar bisa merealisasikan pendapatannya dalam bentuk uang cash. Dan ini perusahaan-perusahaan yang sangat bagus di masa-masa pandemik seperti sekarang ini. Karena model bisnisnya tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Oke, sudah paham ya sampai sini ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat dari investing activities, terus minus nih. Artinya dia terus bisa dari akuisisi properti, ya, biasa akuisisi lahan, akuisisi tanah dulu, terus dia bangun beli alat berat dan sebagainya, bagus. Artinya perusahaan terus berekspansi. Nah, cuman kalau kita lihat dari aktivitas pendanaannya itu positif, ya. Tandanya dia ya balik tadi, ini kan ada loan receive from bank. Artinya dia lebih banyak pinjam uang daripada bayar utang. Dia lebih banyak nambah utang daripada bayar utang. Bagus gak? Ya nggak bagus. Tapi kalau kita lihat dari porsi utangnya yang kecil, debt to equity ratio-nya hanya sekitar 23%, sah-sah saja karena bisa di-cover kok oleh ekuitas perusahaan. Seperti itu. Jadi ya nggak ada masalah kalau dia mau nambah hutang karena memang rasio debt to equity ratio juga terjaga. Jadi utangnya terjaga, mau dia nambah utang juga nggak masalah. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat cash flow-nya dari waktu ke waktu bertumbuh. Bahkan kalau kita bandingkan kuartal 2 2019 dengan kuartal 2 2020 ya, ternyata mengalami cash flow yang bertumbuh. Nah, di kala perusahaan lain anjlok di kuartal 2, si emiten ini, si MMLP ini malah bisa bertumbuh dengan dengan persentase COY-nya itu 8%. Jadi bisa bayangin perusahaannya seberapa solid dari sisi keuangan. Oke. Nah, berikutnya ialah kalau kita lihat dari valuasi gimana? Ya kalau dari valuasi, saya nggak akan jelaskan metodenya, itu saya jelaskan di Silent Trader Academy class. Nah, tapi dari sini saya based on data 2Q20. Saya mengestimasikan harga rata-rata di 450 sampai 600. Ya. Nah, tetapi ya saya mau sampaikan dulu di sini. Ini adalah gabungan dari valuasi, teknikal, dan bandarmologi. Dengan tetap fokus utama saya di valuasi ini, valuasi secara fundamental. Jadi angka 400 sampai 460 ini didapat dari ketiga jenis referensi ini. Ya, nah itulah yang membedakan ya pandangan saya terkait fundamental adalah saya menggabungkan antara teknikal dan bandarmologi. Loh, kok bisa seperti itu? Nah, kalau teman-teman penasaran gimana tekniknya, teman-teman wajib join yang namanya charity webinar How to be Silent Investor. Jadi webinar tersebut mana ya? Nah, itu di sini ya nanti detailnya bisa tonton di morning briefing atau chat saya dan staff saya kalau mau tahu. Ya, teman-teman bisa join dan saya akan ajarkan triknya bagaimana sih cara pilih saham investasi seperti contohnya MMLP tadi. Gitu. Dan kenapa sih bisa tercetus angka 450 sampai 460. Ya, jadi saya nggak pure pakai valuasi.
Oke, ya jadi nggak serta-merta angka 400 ini dari valuasi. Saya compare, ya saya tambahkan dengan teknikal. Ini teknik khusus saya ya. Jadi saya kalau investasi saya combine dan bandarmologi. Agak nyeleneh, tapi saya percaya. Ya, buktinya MMLP saya saat ini sudah floating profit 30-50%. Dan target saya masih jauh di 400. Bahkan syukur-syukur kan saya kasih range 450-600. Ya nanti tergantung kondisi MMLP ke depannya seperti apa. Saya rata-rata di 190-an. 190 ke 600. Nah, bisa hitung kira-kira. Ya semoga saja terjemput. Tapi balik lagi karena saya sudah combine 3 ini. Jadi saya sudah tahu ketika nanti ada perubahan terkait fundamental ataupun perubahan teknikal, saya sudah tahu kapan saya harus jual. Tapi konsepnya tetap investasi karena memang model bisnisnya oke, ya. Jadi kita simpulkan saja di akhir. Ya, kita simpulkan saja di akhir. Pertama, model bisnis oke. Mudah dipahami juga ya. Mudah dipahami. Terus yang kedua, struktur keuangan oke, ya. Struktur keuangan oke. Ketiga, valuasi murah, under value, ya. Terus yang keempat, teknikal. Ini di luar dari ini valuasi. Ya. Teknikal, oke. Ya. Terus bandarmologi, oke. Nah, kok bisa sih bandarmologi dan teknikal oke? Nah, nanti Bapak Ibu tinggal baca join silent trader VVIP silent investor. Di sini saya akan jelaskan terkait teknikal dan juga bandarmologi. Ya. Nah, ini saya ada jelaskan teknikal, saya ada jelaskan prediksinya, saya ada jelaskan bandarmologinya dan skenario yang terjadi, itu bisa dibaca. Nah, conclusionnya ada. Ya. Nah, saya MMLP tidak bahas secara detail. Nanti kalau teman-teman yang mau baca detail itu bisa di sini, tapi ini hak cipta dari kami. Ya, jadi teman-teman bisa coba dipahami dulu. Ya, dipahami dulu konsepnya seperti apa. Ya, banyak kok detailnya, banyak kok di sini. Saya bahas banyak, ada beberapa poin yang tidak saya bahas. Ya, tapi secara kesimpulan saya sudah bahas secara keseluruhan. Oke, jadi ini adalah untuk MMLP. Apakah good untuk investasi? Ya, menurut saya untuk MMLP boleh banget. Ya, tapi untuk teknisnya, apakah MMLP porsinya berapa persen? Terus juga di Porto ini harus ada sektor properti lain atau tidak, itu nanti akan saya jelaskan di VVIP Silent Investor. Ya, di charity webinar. Jadi di sana saya akan jelaskan bagaimana cara screening, cara menentukan saham ini bagus atau tidak, cara menentukan apakah saham ini cocok untuk diinvestasi atau tidak, ya, dan juga cara menghitung apakah kalau emiten ini misalnya di dalam porto saya ada MMLP, ada Demas misalnya, apakah bagus? Itu semua akan diajarkan di charity webinar. Jadi buat yang belum join charity webinar, bisa banget join charity webinar ya tanggal 1 November sebelum kehabisan. Jadi saran saya ya wajib banget ikut karena hanya cuma 150.000 ya, cuma 150.000, 20% juga disumbangkan, dapat ebook, dapat recording. Jadi saya rasa ini merupakan investasi ilmu yang sangat amat under value untuk teman-teman. Oke, jadi sekian dulu ya, mohon maaf agak berisik karena saya recordingnya di jam-jam krusial. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Ya, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, buat yang mau request emiten minggu depan dibahas apa, boleh di chat di kolom komentar. Emiten yang paling banyak di komen, nanti akan saya coba review dan bahas di episode berikutnya.
Oke, see you in the next silent investigation, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.